Halo semuanya, bertemu kembali. Kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang proses pengelolaan kinerja di mana pada bulan ini, pada bulan eh, April ini adalah pada masa untuk pengisian refleksi. Di mana seperti kita tahu di bulan Januari dan Februari kita sudah melaksanakan pelaksanaan RHK, pengisian RHK, rencana hasil rencana kerja kita. Sementara di bulan eh, Maret kita sudah melakukan supervisi oleh kepala sekolah dan dilakukan penilaian oleh kepala sekolah. Maka setelah itu di bulan April ini kita akan melakukan yang namanya eh, hasil refleksi, mengisi hasil refleksi. Baik, untuk masuk ke pengisian e-kinerja seperti biasa kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Kita ketik di sini saja PMM di Google, kemudian nanti kita diarahkan untuk masuk ke dalam halaman portal dari PMM kita ya, sesuai dengan email. Kalau kita mendaftar dengan email akun Belajar ID, nanti masuknya akun Belajar ID kita masing-masing. Langsung saja kita masuk mengklik di pengelolaan kinerja dan ini sudah ada jadwal seperti biasa bahwa Januari perencanaan, kemudian Februari sampai Juni ini ada persiapan praktik kerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasi di bulan yang kami laksanakan di bulan Maret kemarin. Kemudian di bulan April adalah pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut. Nah, ini yang akan kita isi pada kesempatan ini. Baik, ketika kita sudah masuk PMM dan masuk menu pengelolaan kinerja, maka kita bisa pilih di dashboard sebelah kiri, kita pilih sebagai pegawai, kemudian kita pilih cek praktik kinerja di sini. Kita klik, kemudian kita lihat cek rubrik observasi. Nah, ini rubrik observasi yang sudah kita pilih berdasarkan RHK kita yang sudah kita susun di bulan Januari kemarin. Oke, kita pilih saya mengerti saja. Kemudian kita bisa mengklik pelaksanaan observasi. Nah, di sini kita pilih ubah target perilaku, tidak perlu kita rubah. Ini bisa dilihat saja. Ini tidak perlu kita rubah kecuali kita ingin merubah target perilaku yang ingin kita dinilai oleh atasan nanti. Nah, ini tidak perlu kita rubah. Ini sudah centang hijau dan ini sudah centang hijau dan ini sudah centang hijau, berarti sudah dilaksanakan. Kemudian pemantauan hasil kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan yang ini sudah dilakukan bulan Maret kemarin. Kita lihat rinciannya di mana observasi dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024, jenjang SMP dilakukan di kelas 9. Ya. Kemudian mata pelajarannya, kemudian kita lihat cek rubrik observasinya, ini sudah sama dengan tadi yang praktik kinerja yang kita pilih di RHK kita. Kemudian ini kita bisa mundurkan. Kemudian kita lihat pembinaan kinerja. Nah, ini yang akan kita isi di bulan ini, Bapak dan Ibu. Pembinaan kinerja ini, isi dokumen tindak lanjut ini. Ya, kita lihat dulu, cek rincian. Nah, ini adalah rating observasi yang ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut untuk dan tidak menjadi penilaian akhir praktik kinerja Anda. Nah, jadi ini sudah rating atasan hasil dari supervisi di dalam kelas kemarin dengan 3 target perilaku dan ini catatan atasan untuk kita yang sudah disupervisi. Kemudian rekomendasi atasan ada juga muncul di bawahnya. Sini hasil dari supervisi yang sudah kita lakukan di bulan Maret kemarin. Kalau ini sudah muncul seperti ini, berarti atasan sudah mengisi. Tetapi bila ini masih kosong, berarti atasan di tempat kerja kita belum melakukan penilaian terhadap hasil atau mengisi hasil observasinya. Baik, kita pilih lanjut.
Kemudian, nah ini harus kita isi nanti Bapak dan Ibu dokumen tindak lanjut. Yang pertama, formulir diskusi tindak lanjut yang pertama itu adalah pertanyaan bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, ini tentu observasi yang dilakukan di bulan Maret kemarin. Bagaimana? Silahkan diisi di sini Bapak dan Ibu, di mana panduan isi refleksinya itu harus mengandung yang pertama tantangan, bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Kesulitan. Jadi kesulitan apa yang diatasi saat kita melakukan praktek kinerja di kelas pada bulan Maret kemarin. Kemudian aspek praktik yang ingin ditingkatkan efektivitasnya, apa aspek praktik yang sesuai dengan kita pilih di RHK kita kemarin, apa yang ingin kita tingkatkan, itu kita bisa tuliskan di sini. Kemudian perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran itu apa. Nah, nanti itu bisa kita isi di dalam refleksi guru ini. Termuat semua yang diminta sesuai dengan panduan pengisian refleksi. Kemudian ada lagi indikator lain yang kita masukkan ke dalam refleksi guru, yaitu jelaskan aspek tantangan tersebut. Setidaknya satu, perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, nanti bisa kita masukkan juga di sini. Kemudian faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, ya, apa-apa saja yang menyebabkan tantangan dalam proses kita melakukan pembelajaran di kelas, praktik dalam kita melaksanakan praktik kinerja kita kemarin, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tantangan di dalam pembelajaran kita, itu bisa kita masukkan ke dalam refleksi. Kemudian dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, kemudian dampaknya apa? Sehingga pembelajaran kita, apakah kita merasa uh, di dalam pembelajaran kita ada masalah, atau di dalam pembelajaran kita merasa ada hambatan. Nah, itu harus dimasukkan di dalam refleksi. Dan di dalam refleksi gurunya juga itu tidak boleh lebih dari 1.000 kata, ya. Di dalam ini hanya boleh memuat 1.000 huruf, ya. Sini ada batasnya. Jadi refleksinya hanya refleksi singkat, Bapak dan Ibu, tetapi bisa menggambarkan daripada panduan yang sudah diisi ini. Kemudian ini bisa kita klik cek rating observasi yang tadi yang sudah dilakukan atasan. Kemudian untuk mengingatkan kita kembali Bapak dan Ibu untuk pengisian ini, ya. Maksud cek rating observasi ini adalah untuk mengingatkan kita target perilaku yang ingin kita capai pada RHK kita kemarin. Nah, ini artinya apa yang di dalam refleksi ini harus memuat juga setidaknya sesuai dengan target perilaku yang sudah kita rancang pada RHK kita kemarin. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini adalah tindak lanjut apa yang harus kita lakukan dari praktik kinerja yang kita lakukan tadi. Jadi pertanyaan yang pertama, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, ini harus kita tuliskan apa saja tujuan tindak lanjutnya. Kemudian di sini juga pertanyaan berikutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, apa nanti kita sampaikan secara konkret seperti ini. Nah, ini contohnya secara konkret, misalnya kita bisa memberikan upaya-upaya, misalnya kalau saya di sini memberikan materi pembelajaran dalam format digital yang menarik dan interaktif. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Kemudian kapan kita melakukan aksi tindak lanjut tersebut, ya. Bisa kita taruh ini di sini, klik, ya. Ini bulan. Jadi nanti ada pilihan bulan, bisa di bulan yang Bapak Ibu kira-kira bisa melaksanakan tindak lanjut tersebut. Kemudian kebutuhan dukungan apa saja. Nah, ini bisa saja di pilihan juga. Di sini saya memilih izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Nah, ini harus kita isi semua, dan kalau sudah terisi, kita nanti akan mengisi lagi di sini periode tindak lanjutnya, ya. Kita bisa pilihan kapan kita akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan isian kita tersebut. Kemudian di sini nanti ada apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda. Di sini nanti ada 3 sampai 4 pilihan, ya. Jadi sesuai dengan di sini petunjuk dari
pengisiannya ini kita hanya memilih satu tujuan saja. Jadi tidak perlu kita milih empat-empatnya ya. Jadi kita pilih saja di sini nanti satu tujuan. Jadi sehingga nanti akan mempermudah kita untuk mempelajari modul karena kita akan diarahkan nanti untuk mempelajari modul. Ini modulnya akan muncul seperti ini ketika kita sudah mengirim hasil tindak lanjut kita. Baik, karena ini sudah saya kirim hasil tindak lanjut yang sudah saya buat, maka menu pelajari modul ini akan muncul. Nah, jadi tinggal kita pilih tombol pelajari modul. Nah, kita akan diarahkan untuk mempelajari modul yang sesuai dengan hasil tindak lanjut kita, sesuai dengan isian kita di PMM. Kemudian kita akan diarahkan ke PMM kembali, dan inilah modul yang saya pilih. Ya, jadi saya harus menyelesaikan modul ini sesuai dengan periode yang ingin saya alokasikan waktunya untuk belajar, yaitu Mei sampai Oktober. Nah, ini nanti akan saya pelajari dan saya isi dalam rentang waktu tersebut. Dan ada juga post-testnya. Baik, sampai di sini dulu ya tentang pengisian dokumen tindak lanjut. Nah, nanti setelah ini sudah kita isi dan atasan sudah melakukan konfirmasi terhadap dokumen isi tindak lanjut kita, maka kita akan sampai nanti ada di pembinaan kinerja dan pelaksanaan tindak lanjut serta isi dokumen refleksi tindak lanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu, itulah kira-kira yang akan kita lakukan di bulan April dan Mei ini untuk mengisi pembinaan kinerja tentang dokumen tindak lanjut. Nah, semoga Bapak dan Ibu tetap fokus dalam pembelajaran, juga tidak lupa untuk melaksanakan pengisian kinerja pada PMM Bapak dan Ibu semua, sehingga diharapkan kita semua dapat memperoleh penilaian kinerja yang baik nantinya di dalam penilaian kinerja kita melalui PMM. Terima kasih semuanya, salam sehat, dan selamat sampai bertemu kembali.